Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan seperti biasa, podcast Rumah Sakit Permata Jonggol akan menyuguhkan sajian yang sangat bermanfaat untuk sahabat Permata dimanapun sahabat Permata berada. Dan kali ini tema kita adalah bahaya tonsilitis, radang amandel yang tidak bisa diatasi. Dan seperti biasa juga pastinya saya tidak sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, yaitu Dr. Muhammad Tauhid Lestario. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter panggilannya Dokter Rio ya dok? Iya betul. Berarti biar lebih akrab kita Dokter Rio saja dokter. Baik. Ya. Dok, ini kan banyak sekali dok sekarang kita mendengar istilah sedikit-sedikit amandel nih. Pasti orang tua bilang kalau anaknya sudah batuk, flu yang lama sembuhnya terus dibarengin dengan demam, pasti dibilangnya kayaknya anak saya amandel deh. Nah sebenarnya amandel sendiri itu apa sih dokter? Baik, nah jadi memang rutin ya, sering kita dengar di masyarakat awam bilang, oh kalau sakit tenggorokan jangan-jangan amandel, jangan-jangan amandel. Nah sebetulnya amandel itu artinya dari bahasa Belanda, amandil ya artinya almond. Jadi sebenarnya itu merupakan jaringan normal yang ada pada manusia. Dia itu adalah jaringan limfoid yang berguna untuk menjaga imunitas tubuh kita. Amandel itu sendiri atau dalam bahasa medis dikenal dengan tonsil palatina, itu jumlahnya ada sepasang. Jadi terletak di sebelah kanan dan kiri tenggorok. Kanan dan kiri ya dok? Betul sekali. Nah normalnya ukuran amandel itu tidak terlalu besar, ya mungkin sebesar sekitar diameter 3 sentian mungkin ya untuk orang dewasa. Nah, kenapa amandel pada beberapa kasus bisa menjadi membesar? Bisa menjadi membesar karena di sini terjadi peradangan. Iya, namanya peradangan itu otomatis akan meningkatkan suatu ukuran dan akan menyebabkan kemerahan dan rasa nyeri biasanya. Nah, kenapa amandel ini sering sekali menjadi kambing hitam kalau sakit tenggorok? Seperti yang kita ketahui tadi, jaringan limfoid ya, jaringan limfoid di rongga mulut itu sebetulnya ada banyak, tidak hanya amandel saja, tonsil palatina saja. Ada juga jaringan limfoid yang lain, contohnya tonsil lingual yang ada di pangkal lidah, lalu ada juga tonsil faringeal atau adenoid kita sebutnya yang ada di belakang hidung, ada juga tonsil tuba di belakang hidung juga yang mengarah ke telinga kanan dan telinga kiri kita, dan juga jaringan limfoid di sekitar tenggorokan kita. Nah itu semua berperan untuk menjaga imunitas tubuh. Ketika kita terpapar oleh mikroorganisme yang sifatnya patogen yang dapat merusak tubuh kita, katakanlah apakah itu virus, apakah itu bakteri ataupun jamur, maka disinilah peran serta amandel dalam menjaga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Amandel tersebut akan mengeluarkan sel darah putih dan akan menangkap kuman-kuman mikroorganisme tadi, lalu akan dihancurkan di jaringan amandel tersebut. Proses penghancuran ini akan menyebabkan pembesaran ukuran amandel. Dan dari permukaan amandel itu sendiri memang banyak terdapat celah-celah kecil, pori-pori yang kita sebut dengan kripta. Nah, seiring berjalannya waktu, jika sering terjadi radang berulang pada amandel, maka akan terjadi penumpukan jaringan ikat di situ, jaringan parut. Jaringan parut tersebut akan menyebabkan rongga-rongga atau kripta tadi menjadi semakin lama semakin melebar dan ukurannya semakin membesar. Rongga yang lebar tadi di kemudian hari akan rentan terjadi akumulasi kotoran dari makanan, sel darah putih yang terperangkap di situ, dan mikroorganisme lain bercampur dengan saliva atau air liur dan sebagainya akan menumpuk dan membentuk namanya detritus. Ya, detritus itu semacam kayak plak kekuningan. Jadi plak tersebut akan mengisi rongga-rongga yang ada pada amandel. Jadi teman-teman, plak itu nggak hanya di gigi ya. Kalau orang jadi kan ada plak ya. Plak di amandel pun bisa. Benar sekali. Akan terjadi akumulasi plak di situ. Ya, detritus kita sebutnya. Nah, sayangnya detritus ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Jadi ketika orang sudah terjadi peradangan amandel lalu dia sehat,
dan terjadi peradangan lagi dan sehat lagi, kripta akan makin melebar, detritus akan makin menumpuk, dan disitulah menjadi potensi mudahnya terjadi reinfeksi. Infeksi berulang karena merupakan media yang baik bagi pertumbuhan kuman. Berarti bisa dibilang itu akumulasi ya dokter ya? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya yang tadi dokter sampaikan dia sudah sembuh tapi ternyata belum bersih total ya dokter ya. Jadi makanya kenapa anak-anak atau orang dewasa yang pernah amandel atau terkena seperti itu gampang terkena lagi ya dokter ya? Gampang terkena kembali. Oke. Dok, sebenarnya amandel sendiri itu hanya bisa terkena pada anak kecil atau orang dewasa juga bisa nggak sih dok? Sebetulnya semua usia dapat terkena amandel, ya, baik dari anak-anak, orang dewasa, dewasa muda maupun orang tua ya, dewasa tua bisa juga. Cuman menurut penelitian paling banyak terkena pada anak-anak usia 5 hingga 15 tahun. Nah, kenapa? Karena pada anak-anak daya tahan tubuhnya belum sempurna. Beda dengan kita orang dewasa, kekebalan tubuh kita lebih tinggi daripada anak-anak. Begitu. Oke, berarti ternyata orang dewasa juga bisa kena ya dok? Bisa. Ada yang bilang juga dok, ini karena pengaruh makanan. Sebenarnya memang penyebab utama itu karena makanan atau sebenarnya makanan itu hanya pencetus dok? Jadi sebenarnya udah ada nih, tapi karena dipicu atau sama makanan-makanan kayak gitu, jadi amandelnya makin membesar kayak gitu. Membesar ya. Oke, jadi sebetulnya radang amandel ini sendiri penyebabnya itu ada dua. Nah, istilahnya itu ada airborne and foodborne. Airborne itu berarti dari udara, dari udara yang kita hirup, ya. Itu bisa saja terbawa partikel-partikel yang berisi mikroorganisme yang patogen, kuman, bakteri, jamur dan sebagainya. Bisa juga melalui foodborne dari makanan yang kita makan, asupan sehari-hari. Iya, jadi makanan yang kurang sehat, kurang baik juga bisa mencetuskan peradangan. Ya, dan juga sisa-sisa makanan tadi bisa nyelip tuh di kripta-kripta, jadi media yang baik untuk pertumbuhan kuman di kemudian hari. Oke. Menarik ya dok ya mengenai amandelnya dok nih. Kan kalau misalnya secara awam nih kita kan nggak bisa tahu ya dok, ini sebenarnya radang amandel atau bukan gitu kan dok. Iya. Nah, secara awam kita menilai seperti apa dok? Atau misalnya anak kita ini udah sering flu, sering batuk, misalnya ini udah pasti nih radang amandel, atau sebenarnya belum tentu dok? Jadi dikatakan radang itu adanya pembesaran ukuran amandel. Kita bagi radang itu dibagi dua. Ada yang sifatnya akut, baru. Ada yang sifatnya kronis, sudah lama. Kalau kronis itu biasanya lebih dari 3 bulan. Kalau dia sifatnya akut, biasanya dia kelihatan banget bengkak amandelnya dalam rongga mulut dan juga permukaannya licin. Ya, nah itu akut sifatnya dan terjadi baru konsepnya. Beda dengan kronis. Kronis itu biasanya sudah lama. Karena dia sudah lama proses peradangannya, akan terbentuk jaringan ikat yang menyebabkan kripta-kriptanya melebar. Jadi ada pori-porinya di permukaan. Nggak licin lagi. Kalau tadi akut masih licin. Kalau kronis dia sudah banyak pori-pori di permukaan amandel tersebut. Lalu juga bisa kita lihat dari ukurannya. Kalau normal di kita, itu tidak akan terlihat. Bisa terlihat tapi sedikit sekali dari tepi tenggorok kita. Nah, jika terjadi peradangan secara berulang, akan membesar, bahkan hingga bisa menutup jalan dari tenggorokan. Nah, jadi ada, kalau dari medisnya itu ada grade-nya istilahnya ya. Ada T1, T2, T3, T4. Kalau T1 itu, kalau kita buka mulut pasien, kita lihat dari garis tengah ke tepi tenggorok, itu kurang dari 25%, itu T1. Tapi kalau size amandelnya sudah 25 hingga 50% dari tengah, uvula, anak tekak, sampai ke tepi rongga mulut, pembesarannya sudah 25 hingga 50%, itu sudah grade T2. Kalau dia 50 hingga 75%, T3. Lebih dari 75% T4. Atau bahkan dia bisa bertemu antara amandel kanan amandel kiri. Kita sebutnya kissing tonsil. Sudah
bertemu Sudah saking gedenya. ya. Iya, sudah kayak ada bakso tuh dalam mulut ya. Kalau buka mulut pasti kelihatan. Iya. Nah, Berarti memang sebaiknya sih dok, kalau misalnya udah sakit menelan ya, misalnya Iya. ada keluhan dalam menelan, sebaiknya memang dibawa ke dokter kali ya dok ya. Iya, Jadi betul. supaya bisa dicek nih. Jadi nanti juga pengobatannya lebih tepat ya dok. Karena takutnya kan kok kita mengira-ngira nih, oh kayaknya ini agak besar nih kayaknya anak saya gitu kan. Terus kita cek, kayaknya ada sesuatu nih tenggorokannya, dikasihlah sesuai ramuan Iya. ibu sendiri kan. Takutnya salah ya dokter ya. benar. Karena biasanya apa sih dok yang dilakukan kalau misalnya si anak ini kita bawa ke dokter? Apa yang dilakukan oleh dokter untuk mengecek seperti itu? Apa ada pemeriksaan lain atau seperti apa dok? Ya, kalau untuk pemeriksaan, kita dari pemeriksaan umum ya, dari pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, pasti kita periksa, karena itu satu kesatuan. Jadi, misalkan ada penyakit di tenggorok, dapat menyebabkan keluhan di hidung, bahkan di telinga juga. Jadi memang satu paket. Tapi kalau secara spesifik kita memeriksa di rongga mulut, kita akan melihat gambaran pembesaran amandel tadi. Lalu juga biasanya pada pasien keluhannya itu khas sekali. Kalau amandelnya sudah sangat besar, ketika sedang tidak terinfeksi pun dia selalu mengeluh rasa mengganjal di tenggorok. Kayak nelen gitu Nelen ya, ludah dok, kok ya? kayak ada yang ganjel ya. Nggak enak ya. Padahal kemarin udah sembuh nih radang tenggorokannya, udah nggak sakit menelan lagi, udah nggak batuk-batuk lagi, tapi ganjelnya nggak hilang-hilang. Nah, jangan-jangan itu amandelnya sudah terlampau membesar sampai mengganggu proses menelan. Lalu juga terkadang orang tua mengeluh ke kita, dok, kenapa ya anak saya masih kecil tidurnya kok ngorok terus Oh ya? iya, betul-betul. Ngorok terus, padahal badannya nggak gemuk-gemuk amat dok, gitu. Jangan-jangan amandel yang sudah besar tadi menutup jalan Salurannya napasnya, ya? Oh, betul. Jadi sirkulasi udara pun terganggu. Dan biasanya pada anak-anak sering dia lebih nyaman membuka mulut untuk bernafas. Oh iya betul. Iya. Nah dokter, untuk amandel sendiri sebenarnya ini bisa diobati tuntas nggak? Tadi kan dokter bilang ini kan ada akumulasi penumpukan ya Betul. sebelum-sebelumnya nih. Tapi kalau misalnya kita bawa ke dokter misalnya, ini apa bisa diobati secara tuntas atau harus dengan operasi kah? Atau ada minum obat atau seperti apa dokter? Oh iya, baik. Jadi sebetulnya semua amandel itu bisa kok diobati dengan tuntas jika datang di waktu yang tepat. Jadi tidak berlarut-larut baru dibawa ke dokter. Jadi ketika masih tonsilitis yang sifatnya akut, baru hitungan hari bawa ke dokter, kita bisa langsung mengobati dengan optimal. Nah, supaya tidak terjadi peradangan yang berlanjut. Iya, begitu. Oke, berarti tidak harus dioperasi juga Tidak ya dok harus ya? dioperasi. Karena kan biasanya kadang orang takut ke dokter nih karena pasti kalau di amandel itu kalau misalnya Dioperasi ada ya. amandel pasti akan dioperasi nih gitu kan, pasti akhirnya akan dioperasi. Nyata tidak ya dok ya, Tidak tergantung selalu. waktunya berarti ya dok ya. Betul sekali. Ketika waktunya masih tidak terlalu parah misalnya, ya itu tadi. Jadi para sahabat permata nih kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu, sulit menelan atau ada gangguan mendengkur misalnya dok ya, ada Mendengkur, sesuatu betul. tidak nyaman dalam tenggorokan dan sebagainya, itu harus dicurigai ya dok ya. Betul Harus segera sekali. kita obati dok. Misalnya nih itu diabaikan dok, misalnya tadi kan dokter bilang bisa terjadi pada anak-anak atau orang dewasa. Iya. Misalnya kita abaikan, resikonya apa sih dok? Komplikasi ya. Jadi komplikasi itu ada banyak sebetulnya. Jadi memang seperti sepele ya radang amandel. Cuman kalau kita biarkan, tidak kita berikan tata laksana yang baik, banyak sekali komplikasinya. Yang bahaya contohnya tadi ada tidur mendengkur. Dalam istilah medisnya itu ada obstructive sleep apnea, henti nafas ketika tidur. Oke, Ya. sleep apnea Sleep itu. apnea. Jadi silent killer itu sebetulnya ya. Bisa henti napas tiba-tiba ketika tidur karena tersumbat jalan napasnya. Nah, jadi kenapa bisa tersumbat? Karena amandelnya terlampau besar dan juga saat tidur orang cenderung lidahnya jatuh ke belakang. Begitu. Jadi itu merupakan sesuatu yang bahaya sebetulnya jika tak diatasi. Biasanya jika sudah terjadi gangguan tidur tadi, itu indikasi sudah untuk operasi, namanya tonsilektomi. Kita lakukan pengangkatan amandel. Lalu juga jika infeksi amandel yang tak ditangani bisa menyebabkan komplikasi lain berupa abses atau nanah. Jadi terbentuknya nanah di sekitar amandel tersebut. Yang berbahaya, si nanah ini nanti bisa lari ke leher.
malah menjadi komplikasi yang lebih berbahaya. Kalau sudah nananya ke leher, operasinya nggak cuman amandelnya yang dibuang, kita juga terpaksa operasi lehernya, kita buang nananya dari leher. Ternyata resikonya tidak diduga ya dok ya, Iya. karena kadang amandel ini sering kali diabaikan dokter, karena dianggap penyakit musiman, misalnya biasa lah itu karena makan terlalu banyak, mengkonsumsi mecin-mecin misalnya, banyakin aja minum air putih nanti selesai gitu kan. Ternyata tidak ya dokter. Jadi sahabat permata, tadi seperti yang disampaikan oleh dokter Rio bahwa itu tuh bisa terjadi akumulasi ya, itu yang paling membahayakan sebenarnya dok ya, karena bisa sewaktu-waktu muncul kembali ya dok, nanti hilang, muncul kembali, hilang, muncul kembali. Nah, kita nggak tahu nih munculnya lagi nanti seperti apa ya dokter ya. Karena itu memang berpengaruh ke saluran pernafasan juga ya dok. Wah, luar biasa. Dok, kalau begitu misalnya nih sahabat permata pengen konsultasi lebih lanjut nih ke dokter atau mau nanya-nanya ini udah masuk ke tahap yang mana, grade mana misalnya. Dokter ada di Permata ini setiap hari apa sih dok? Oh iya, kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang mau berobat, konsultasi, bisa langsung aja ke Poliklinik Rawat Jalan Gedung A di Poli THT dari pukul 16 hingga pukul 20 dari hari Senin hingga hari Jumat. Oke, baik. Jadi hari Senin sampai Jumat ya dok. Jadi kalau misalnya pulang kerja atau anaknya udah pulang sekolah bisa dibawa sekalian ya dokter ya. Karena ternyata resikonya cukup membahayakan. Jadi mulai sekarang jangan abai nih dengan keluhan-keluhan yang dirasa, kayak itu keluhan yang dirasa setiap anak kecil ya dok. Karena nanti ujung-ujungnya kalau belum demam, belum panas, belum dibawa ke rumah sakit. Padahal anaknya udah ngeluh nih sakit tenggorokan, dikasih lah berbagai macam, suruh minum air anget, suruh minum apa, diharapkan itu mengempes mungkin ya dok. Padahal itu nggak ngaruh ya dok ya. Tidak berpengaruh sebetulnya. Oke dokter, terima kasih dokter, sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi kita sekarang tahu nih bahwa hal kecil jangan diabaikan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dokter Rio. Nanti boleh kita ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Nanti kita tanya ke sahabat Permata kira-kira materi apa lagi sih yang ingin kita bahas di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Kalau begitu saya Yuni dan dokter Rio kita mohon pamit ya dokter ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.